Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara sahabat yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Saya yakin itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Kita akan membaca satu ayat dalam konteks kitab Kejadian pasal 19. Khususnya ayat yang ke-17. Saya ingin membaca bagian firman Tuhan ini bagi saudara. Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema jangan menoleh ke belakang. Satu kali dalam satu perlombaan lari, ada seorang pelari yang berlari di antara sekian pelari lainnya, dan sesungguhnya pelari itu berada dalam posisi yang terdepan. Namun ketika dia berlari, dia merasa bahwa dia sudah berada dalam posisi terdepan, dia tergoda untuk melihat, untuk menoleh ke belakang. Kemudian dia menoleh ke belakang dan dia melihat seluruh pelari lainnya sebagai saingan itu berada di belakang dari posisinya. Tetapi tahukah saudara, ketika dia menoleh ke belakang, dia tidak menduga ada satu atau sejumput rumput kecil yang tersangkut pada bagian kakinya, yang menyebabkan dia tersandung dan dia terjatuh. Dan akibatnya saudara, seluruh pelari lain dapat menyelesaikan lomba itu dengan baik, dan si pelari yang merasa dirinya sudah di depan, tapi karena dia menoleh ke belakang, akhirnya tersandung dan dia tidak dapat melanjutkan lomba itu. Ini satu ilustrasi yang menggambarkan, seringkali kita merasa tergoda untuk menoleh ke belakang tanpa disadari. Ketika kita menoleh ke belakang, kita tersandung oleh sesuatu yang tidak pernah kita duga. Yang bisa menyandung seseorang itu hanya rumput-rumput jumput kecil atau batu kerikil yang kecil. Inilah satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam pembacaan kita hari ini. Ketika kita bicara tentang jangan menoleh ke belakang, kita melihat bahwa konteks pembacaan kita dari Kejadian pasal 19 bicara tentang satu penghukuman Tuhan yang dahsyat, yang terus-menerus diulang di sepanjang Perjanjian Lama bahkan Perjanjian Baru. Karena hukuman tentang kota Sodom dan kota Gomora menjadi referensi bagaimana dahsyatnya penghukuman Tuhan atas dosa manusia. Kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan ini, kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat apa yang menyebabkan seseorang, khususnya dalam konteks Kejadian pasal 19, istri Lot menoleh ke belakang. Kita tentu harus melihat bagian-bagian firman Tuhan ini berdasarkan konteksnya. Kalau kita memperhatikan pada pembacaan kita, sangatlah jelas saudara, ketika saudara lihat ayat-ayat di dalam pasal 19. Sesungguhnya Lot, istri dan kedua anaknya adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia demi kasih karunia di mata Tuhan. Mengapa saya katakan kasih karunia demi kasih karunia? Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 13. Sesungguhnya kasih karunia itu diwujudkan
diberikan oleh Tuhan kepada satu keluarga Lot dengan memberitahukan bahwa dia akan menghukum seluruh kota Sodom yang melakukan kejahatan demi kejahatan yang besar yang tidak lagi dapat terampuni oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan, Lot dan keluarganya mendapat pemberitahuan itu supaya mereka terhindar dan diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara juga memperhatikan ayat yang ke-16, tidak berhenti hanya diberitahukan. Ketika dalam proses di mana Lot dan keluarganya diselamatkan, mereka juga memiliki keterbatasan dan kelemahan. Saudara perhatikan, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-16 dan ke-17, Tuhan juga memberikan pertolongan secara nyata, menarik tangan mereka supaya mereka cepat. Karena apa? Karena dikatakan di dalam ayat 16 bagian yang kedua, Tuhan hendak mengasihani dia, yaitu Lot dan keluarganya. Kalau saudara perhatikan. Yang ketiga, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Dalam proses penyelamatan itu, Tuhan juga mengabulkan permohonan Lot. Karena malaikat itu berkata, dia harus pergi ke atas gunung yang telah ditunjukkan. Tetapi dalam kesempatan itu, Lot justru memohon kepada Tuhan. Tentu permohonan ini karena dia menyadari keterbatasannya tidak akan mampu sampai di atas gunung ketika bencana itu akan terjadi. Dan saudara tahu apa yang dimohonkan oleh Lot dalam konteks itu. Dia berkata, aku yang telah mendapat kemurahan Tuhan, bolehkah kalau aku hanya berlari ke kota yang di dekat itu saja, ke kota kecil itu? Saudara lihat, lagi-lagi Tuhan mengabulkan permohonan Lot, sehingga mereka diperintahkan Tuhan untuk berlari ke kota yang kecil itu, dan kota itu pun tidak akan dimusnahkan oleh Tuhan. Saudara, ini kasih karunia demi kasih karunia yang dialami oleh seseorang. Dari kemurahan Tuhan, dia mendapat hak istimewa, dia mendapat perhatian yang istimewa, dia mendapat pertolongan yang istimewa. Tapi kalau kita kembali kepada pembacaan kita, ternyata kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-27, mari kita lihat ayat yang ke-27, ayat yang ke-26 maksud saya dari kitab Kejadian. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudara bisa bayangkan, orang yang mendapat kasih karunia demi kasih karunia, tetapi ada orang yang menyia-nyiakan kasih karunia itu. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya penghukuman itu juga terjadi kepada istri Lot dan dikatakan menjadi tiang garam. Yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, apa yang menyebabkan seorang perempuan atau istri Lot menoleh ke belakang? Kalau kita memperhatikan, memang tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi sangatlah jelas kalau kita perhatikan ayat yang ke-17. Ada perintah Tuhan, janganlah menoleh ke belakang. Maka alasan yang pertama, mengapa seseorang menoleh ke belakang? Berdasarkan firman Tuhan ini, karena sering kali seseorang itu atau kita tidak taat terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu jelas, tetapi kita seringkali mempertimbangkannya dengan akal kita, dengan rasio kita, dengan perasaan kita, dengan keinginan kita. Sehingga kita mulai mencoba mendiskusikan firman Tuhan dalam pikiran kita, dan kita lebih condong kepada suara hati kita yang memiliki keinginan-keinginan. Itulah yang pertama yang bisa kita lihat. Firman Tuhan itu adalah kebenaran
yang tidak memiliki opsi. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan setiap orang yang melakukan kebenaran, jelas menurut firman Tuhan, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan seseorang. Ini yang kita bisa lihat dalam pembacaan ini. Kemudian yang alasan yang kedua, mengapa seseorang menoleh ke belakang, khususnya kalau kita belajar dari konteks Kejadian pasal 19. Tentulah ketika istri Lot menoleh ke belakang, karena yang pertama tadi, dia tidak taat kepada firman Tuhan. Tetapi yang kedua, karena dia melihat segala sesuatu yang dia tinggalkan di belakang. Di situ ada rumah, di situ ada harta, di situ ada segala sesuatu yang pernah dia miliki. Dan ini lebih menarik daripada apa yang dia dengar, supaya jangan menoleh ke belakang. Dengan kata lain, dapatkah saya memakai istilah, saya mohon maaf, tanpa membuat diskriminasi, istri Lot ini menjadi salah satu representatif dari cewek matre. Kalau kita pakai bahasa gaul, meskipun bukan hanya cewek atau wanita yang matre, tapi manusia matre. Artinya, manusia-manusia yang lebih fokus kepada hal-hal yang materialistis. Ini yang kita bisa lihat. Kalau kita melihat alasan yang kedua ini, kita teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam Lukas 17 ayat 32. Tuhan Yesus bicara tentang hari kedatangannya kali yang kedua. Dan dia katakan, di antara ayat-ayat atau perkataan-perkataan itu, dia berkata, ingatlah akan istri Lot. Nah, ini satu peringatan yang jelas. Mengapa Tuhan Yesus memakai gambaran istri Lot? Karena memang peristiwa kedatangannya digambarkan dalam ayat-ayat itu. Kalau kita membaca dalam Lukas 17, ada dua gambaran. Yang pertama itu tentang Nuh, tentang peristiwa air bah, tetapi kemudian tentang kota Sodom yang akan dihanguskan oleh Tuhan. Seperti itulah konteksnya. Saudara, apa yang menjadikan seseorang menoleh ke belakang? Kalau kita mencoba melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jelas dalam konteks itu, manusia sedang berada dalam pesta pora, dalam kesenangan, kawin mengawin, dalam membangun segala sesuatu yang bersifat materi. Tetapi mereka tidak tahu apa yang segera terjadi. Sehingga sekali lagi, ingatlah akan istri Lot. Nasihat Tuhan Yesus ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya ada satu tujuan. Jangan pernah menoleh ke belakang, karena hanya ada satu tujuan. Dan situasi yang diperhadapkan pada waktu itu adalah situasi yang genting. Sehingga firman Tuhan berkata, siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya akan menerimanya kembali. Artinya, seringkali kita menoleh ke belakang. Karena seringkali kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Ketika kita kembali juga melihat apa yang menjadi penyebab istri Lot menoleh ke belakang, kita teringat apa yang ditulis oleh Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Di sana Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Pertanyaannya, apa yang ada di belakang Rasul Paulus? Mengapa Paulus bisa berkata, aku melupakan apa yang di belakangku? Kalau kita memperhatikan konteks Filipi pasal 3 ayat 4. Ya, sebenarnya yang dilupakan oleh Paulus itu justru hal-hal yang bersifat lahiriah. Paulus memiliki alasan untuk menaruh kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi semua itu dia lupakan. Saudara perhatikan. Kalau kita memperhatikan Filipi pasal 3, maka kita bisa melihat segala predikat yang dimiliki oleh Paulus sebagai orang Yahudi, ya,
dia memiliki keistimewaan dan kelebihan-kelebihan dari orang-orang lain. Tetapi dia katakan, itu kuanggap sampah. Atau dalam bahasa aslinya lebih tepat, itu kuanggap kotoran. Karena aku telah bertemu dengan Kristus. Sangat berbeda dengan istri Lot, ya, yang justru mencintai segala sesuatu yang materialistis dan menutup telinganya untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Tetapi Paulus justru mengarahkan dirinya ke depan. Pertanyaannya, apa yang ada di depan? Kalau kita memperhatikan pembacaan kita dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan seterusnya, Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, kepada panggilan surgawi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan menoleh ke belakang. Kita telah meninggalkan segala sesuatu di belakang kita. Mungkin di belakang kita ada keberhasilan. Mungkin di belakang kita ada kegagalan. Mungkin di belakang kita ada dosa. Mungkin di belakang kita ada sifat-sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi hari ini, mari kita fokus apa yang Tuhan katakan. Jangan menoleh ke belakang. Tetapi mari kita mengarahkan diri kita ke depan. Di mana di depan itu ada panggilan surgawi. Dan percayalah, satu saat kita akan mencapai garis finish. Sehingga kita dapat berkata, kita telah menyelesaikan tugas kita di hadapan Tuhan. Dan kita memperoleh hadiah yang Tuhan siapkan bagi kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan singkat dengan tema jangan menoleh ke belakang ini memberikan arahan yang jelas dari firman Tuhan ini bagi kita semua. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.